Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Silva Amelia dengan NIM 18113100013 dari Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam, Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah, Institut Agama Islam Kota Bengkulu. Baiklah, saya di sini akan menjawab beberapa pertanyaan dan menjelaskannya dengan pertanyaan yang telah disiapkan. Langsung saja pada pertanyaan yang pertama, yaitu apakah yang disebut dengan media massa? Menurut Hafidz Cangara, media adalah alat atau sarana yang digunakan untuk menyampaikan pesan dari komunikator kepada khalayak, sedangkan pengertian media massa itu sendiri yaitu alat yang digunakan dalam menyampaikan pesan dari sumber kepada khalayak dengan menggunakan alat-alat komunikasi seperti surat kabar, film, radio, dan televisi. Yang kedua yaitu apa beda pers konvensional dengan pers online? Pers online atau media online merupakan ruang pemberitaan yang memadukan antara teknologi online atau internet dan jurnalisme konvensional dalam satu ruang yang disebut jurnalisme online. Sedangkan surat kabar memiliki kelebihan khusus. Surat kabar menyediakan halaman atau ruang yang luas bagi suatu konten berita yang akan dianalisis secara mendalam dan memiliki ruang penulisan yang berkualitas. Sedangkan pers konvensional atau media cetak merupakan media yang setiap hari terbit secara terus-menerus dengan bentuk tulisan yang mengandung unsur 5W plus 1H, yaitu what, who, when, where, and how. Serta media cetak memiliki audiens yang terbatas. Berita pada media konvensional disajikan dalam berbagai bentuk seperti artikel, tajuk, feature, dan lain-lain. Media cetak biasanya berisikan informasi yang lebih terperinci, lengkap, dan panjang. Kualitas jurnalisme konvensional seperti surat kabar ini dalam menyampaikan berita sangat dipengaruhi oleh orang-orang yang berada di dalam media itu sendiri, seperti wartawannya, penulis, editor, pemimpin, serta redaksi. Menanggapi perkembangan dari jurnalisme online, banyak surat kabar yang membuat berita versi media online seperti kompas.com, tribunnews.com, radaronline.com, dan lain-lain. Banyak orang beralih ke media online karena sudah bosan di pasar media cetak setelah reformasi 1998. Orang melihat media online dapat memberikan keuntungan karena media online dianggap lebih murah dibandingkan dengan media konvensional atau cetak. Selanjutnya pertanyaan yang ketiga yaitu apa makna manajemen dan jelaskan secara umum beberapa unsur manajemen. Manajemen atau manage air berarti memimpin, membimbing, dan mengatur. Salah satu definisi manajemen yang cukup menarik dan banyak dianut adalah proses menginterpretasikan, mengkoordinasikan sumber daya, sumber dana, dan sumber-sumber lainnya untuk mencapai tujuan dan sasaran melalui tindakan-tindakan perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, pengawasan, dan penilaian. Selanjutnya ada unsur-unsur dalam manajemen. Yang pertama ada planning, yang diartikan sebagai penetapan tujuan, penetapan aturan, penyusunan rencana, dan sebagainya. Kedua ada organizing, meliputi pembentukan bagian-bagian, pembagian tugas, pengelompokan pegawai, dan lain-lain. Ketiga ada actuating, terbagi atas melaksanakan tugas, memproduksi, mengemas produk, menyeleksi produk, mengevaluasi penjualan, dan sebagainya. Keempat, ada controlling, yaitu meliputi melihat pelaksanaan tugas, menyeleksi produk, mengevaluasi penjualan, dan sebagainya. Kelima, yang terakhir ada evaluating atau penilaian, merupakan fungsi untuk memberikan penilaian dalam berbagai kegiatan serta menilai sejauh mana usaha pencapai tujuan yang telah ditetapkan. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat bagi pendengar. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.